Baik, kita memasuki materi 3.3 mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Baik teman-teman, tumbuhan itu merupakan organisme multiseluler yang tentunya terdiri atas banyak sel. Sel-sel tumbuhan ini memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang tentunya akan membentuk suatu jaringan tumbuhan tertentu. Nah, dari beberapa jenis jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ. Misalnya, organ pada tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Beberapa organ dimanfaatkan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada umumnya menggunakan tumbuhan biji. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menggunakan batang, umbi, serta maupun tunas pada akar dan daun. Kemajuan di bidang teknologi saat ini memungkinkan perkembangbiakan tanaman menggunakan metode kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Prinsip kultur jaringan ini menumbuhkan jaringan dari sel-sel hidup pada medium khusus secara in vitro. Nantinya hasil yang didapatkan itu menggunakan metode kultur jaringan akan lebih banyak dan hanya memerlukan waktu yang singkat. Jaringan yang akan dikultur ini biasanya diambil dari jaringan-jaringan muda yang berasal dari akar, batang, maupun daun. Nah, teman-teman, mengapa kultur jaringan menggunakan jaringan yang masih muda ya? Dan jenis-jenis jaringan apa saja sih yang terdapat pada akar, batang, dan daun? Pada KD ini, kita akan membahas jenis-jenis jaringan meristem dan permanen pada tumbuhan. Kemudian kita akan bahas organ vegetatif pada tumbuhan serta organ generatifnya. Serta kita pun nanti akan mengetahui perbedaan anatomi antara tumbuhan monokotil dengan dikotil serta sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, teman-teman, di sini macam jaringan tumbuhan yang pertama akan kita bahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem ini jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya apa? Artinya dia mampu terus-menerus membelah. Nah, membelahnya itu secara mitosis, teman-teman. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus ini menyebabkan nantinya akan terus bertambah sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volumenya. Kemudian, jaringan meristem juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisinya nih pada tumbuhan. Di sini kita bisa melihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Ciri-cirinya itu yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Jadi memang karena tersusun dari sel-sel muda, dia aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian bentuk dan ukuran selnya sama. Yang artinya dia sel-selnya ini berbentuk bulat, lonjong, ada yang bulat, lonjong, poligonal, kubus atau kuboid ya, dan memiliki dinding sel yang tipis. Nah, namun sel-sel yang tipis ini pada meristem apikal punya dinding yang tebal gitu ya. Sel-sel kambium membulu juga memiliki dinding radial yang sangat tebal juga pada periode tertentu. Seperti itu. Kaya akan protoplasma. Nah, biasanya protoplasma ini tidak mengandung bahan makanan, cadangan, dan kristal. Plastidanya masih berbentuk proplastida, teman-teman. Nah, namun protoplasma velogen dapat mengandung seluruh bahan tersebut. Jadi, mengandung si cadangan makanan dan kristal ini. Kalau protoplasma velogen. Kemudian dinding selnya tipis tadi sudah disebutkan. Kemudian selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Selanjutnya vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Ya, karena di sini kan memang selnya kan cuma 1 atau 2 inti sel saja yang besar nukleusnya seperti itu. Lanjut. Ini kita akan membagi jaringan meristem jadi 2 macam. Ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Ya, di sini penampang dari jaringan meristem. Ini penampang akar ya. Oke, di sini ada kambium vaskuler.
Nah, meristem primer itu jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Jadi pada umumnya terdapat pada ujung-ujung akar dan ujung batang, yang biasanya disebut dengan meristem apikal. Meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal, ya, jadi meninggikan tubuh dari daunnya, jadi semakin tinggi, yang mengakibatkan perpanjangan batang maupun akarnya. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Nah, promeristem ini merupakan jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Seperti itu. Selanjutnya, meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya jadi sel-sel meristematik. Nah, sel-sel meristem sekunder ini berbentuk pipih dan memiliki vakuola yang cukup besar di bagian tengahnya, teman-teman. Contohnya ada pada kambium dan kambium gabus atau velogen disebutnya. Nah, kambium ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem maupun pembuluh angkut floem. Kambium disebut juga dengan kambium pembuluh ya, atau kambium vaskuler. Nah, kambium dapat ditemukan di dalam batang nih teman-teman maupun pada akar tumbuhan dikotil, gymnospermae, dan tumbuhan monokotil seperti misalnya agave atau aloe, golongan aloe vera lidah buaya seperti itu. Nah, kambium ini menyebabkan pertumbuhan secara sekunder, yang artinya batangnya akan bertambah besar, seperti itu, jadi melebar ke samping. Aktivitas kambium ini ke arah dalam membentuk pembuluh kayu, sedangkan ke arah luarnya nanti membentuk pembuluh tapis. Pembuluh kayu kita sebutnya xilem, pembuluh tapis kita sebutnya floem. Nah, pada pas pertumbuhan, aktivitas kambium itu ke arah dalam lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas kambium ke arah luar, sehingga kayu pada batang ataupun akar akan jadi lebih tebal daripada kulitnya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke jaringan dewasa atau jaringan permanen, di sini kita kan masih membahas mengenai meristem dulu ya teman-teman. Jadi sebenarnya berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem ini dibagi jadi 3 teman-teman. Ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan ada meristem lateral. Kalau misalnya meristem apikal itu hanya terdapat di ujung batang atau di pucuk utamanya, kemudian di ujung batang, pucuk lateral, dan ujung akar, kayak gitu. Nah, meristem apikal ini menyebabkan pertumbuhan pemanjangan batang dan akar yang disebut dengan pertumbuhan primer tadi. Jadi semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal itu disebutnya dengan jaringan primer. Proses pemanjangannya akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal, tunas ujung ya, yang akan berkembang menjadi cabang samping, seperti itu. Nah, yang kedua tadi ada meristem interkalar. Meristem interkalar itu sama aja seperti meristem aksilar atau meristem antara. Jadi terdapat di antara jaringan dewasa ataupun jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya apa? Contohnya, misalnya adanya meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan, gitu ya. Kemudian meristem interkalar ini merupakan daerah yang meristematis karena terputus dari daerah meristematis yang terisolasi di subapikal batang, gitulah bahasanya. Kemudian dia akan berkembang nih menuju pangkalnya. Nah, sel-selnya ini lama-kelamaan itu akan membelah untuk membentuk rangkaian sel yang sejajar, sehingga disebutnya meristem rusuk. Begitu. Yang terakhir ada meristem lateral atau meristem samping. Jadi memang terletak memanjang sejajar permukaan batang ataupun akar. Contohnya kayak kambium pembuluh atau kambium vaskuler dengan kambium gabus atau velogen. Nah, meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun pada akar, sehingga nantinya batang dan akar itu tersebut akan membesar, seperti itu. Nah, aktivitas meristem lateral ini nantinya akan membentuk jaringan sekunder.
Nah, terus kalau fungsinya kambium pembuluh itu apa? Nah, kalau fungsi kambium pembuluh itu dia sebagai penebalan batang dan akar. Kalau misalnya fungsi dari kambium gabus atau perannya itu lebih ke arah untuk membentukkan lapisan pelindung periderm atau gabusnya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya sel-selnya tersebut juga dibatasi ya oleh lapisan yang disebutnya bahan berlemak atau lapisan suberin. Seperti itu. Sekarang lanjut ke jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, ini teman-teman. Jadi jaringan permanen itu jaringan yang memang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun dari sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi jaringan permanen ini bersifat non-meristematik ya, atau tidak aktif membelah. Seperti itu, tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Ingat ya teman-teman, kalau jaringan meristem itu dia bersifat meristematik, dia akan aktif terus membelah. Tapi kalau jaringan dewasa atau permanen itu dia bersifat non-meristematik, yang artinya dia tidak aktif membelah, tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Nah, dia punya ciri khas nih. Yang pertama, dia melakukan aktivitas perbanyakan diri, yang artinya telah mengalami diferensiasi. Kemudian, sel-selnya relatif besar ukurannya dibandingkan dengan sel-sel meristem. Selnya juga punya vakuola yang besar, sehingga dia mengandung sedikit plasma sel. Kemudian, selnya mengalami penebalan pada dinding-dindingnya, sesuai dengan fungsinya. Nah, memang berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, memang jaringan permanen ini dapat dibedakan nih jadi dua macam, ada jaringan sederhana dan jaringan kompleks, teman-teman. Kalau jaringan sederhana, itu tuh kayak jaringan homogen, jadi jaringannya tuh sama gitu, yang terdiri dari satu tipe sel saja. Contohnya kayak parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Namun, kalau jaringan kompleks itu jaringan heterogen, yang terdiri atas dua tipe sel atau lebih, contohnya kayak xilem, floem, dan epidermis. Oke, kita masuk ke jaringan pelindung. Yang pertama, jaringan epidermis. Ini fungsi ya, jadi berdasarkan fungsinya, jaringan epidermis itu, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama akan kita bahas mengenai jaringan dewasa, jaringan epidermis, jaringan pelindung. Nah, ini jaringan epidermis itu pelindung itu ciri-cirinya dia jaringannya menutupi permukaan tumbuhan. Jadi memang karena tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan ya, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, makanya disebut jaringan pelindung gitu. Memang karena fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan ya dari segala pengaruh luar lah, pokoknya merugikan, kayak misalnya adanya perubahan suhu, kerusakan mekanik, seperti itu, hilangnya air melalui penguapan, contoh lainnya gitu ya, ataupun misalnya karena kehilangan zat makanan. Nah, kemudian bentuk lainnya terdiri atas lapisan sel aja, satu lapisan sel aja. Nah, namun karena beberapa jenis tumbuhan, ada beberapa jenis tumbuhan juga yang memang epidermisnya terdiri atas beberapa sel, karena sel-sel protoderm itu dia akan membelah beberapa kali secara sejajar permukaan. Contohnya kayak misalnya sel-sel epidermis filamen pada akar anggrek. Nah, seperti itu. Itu terdiri dari banyak lapisan seperti itu. Kemudian sel-selnya tersusun rapat gitu ya, tanpa ruang antar sel. Kalau meristem itu susunan selnya masih agak longgar seperti itu ya, tidak rapat. Kemudian bentuk selnya bervariasi, ada yang misalnya bentuknya tubular ya, ditutup pada helaian daun dikotil misalnya. Kemudian memang sel-selnya juga punya banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme, namun tidak memiliki klorofil di sini. Oke. Nah, masuk lagi sebelum kita masuk ke parenkim ya teman-teman. Jadi ada modifikasi pada
jaringan epidermis ini yang dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan. Misalnya yang disebut dengan derivat epidermis. Jadi contoh modifikasi atau nama lain dari modifikasi jaringan epidermis ialah derivat epidermis. Kayak apa contohnya? Kayak misalnya stomata. Stomata itu mulut daun ya teman-teman. Jadi stomata itu kan memang terdapat pada epidermis ya, organ tumbuhan yang berwarna hijau gitu kan. Nah, stomata itu sebenarnya lubang ya yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Sel penjaga ini memang berbentuk ginjal gitu ya, bentuknya pada tumbuhan dikotil atau berbentuk halter pada tumbuhan monokotil. Nah, pada umumnya stomata itu lebih banyak terdapat pada epidermis bawah daun daripada epidermis atas daun gitu. Bahkan pada beberapa kasus jenis tumbuhan tidak memiliki stomata di bagian atas daunnya gitu. Kemudian stomata ini kan berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya CO2 dan O2 pada proses respirasi maupun fotosintesis serta jalur penguapan air kan. Stomata itu akan terbuka misalnya pada siang hari dan akan menutup pada malam hari teman-teman. Jadi pembukaan bentuknya stomata itu juga disebabkan oleh perubahan tekanan turgor akibat penambahan dan pengurangan ion kalium secara reversibel oleh sel penjaga yang tadi. Itu yang pertama dari modifikasi yang pertama, adanya stomata. Yang kedua, modifikasi yang kedua itu ada trikoma. Trikoma itu rambut-rambut teman-teman. Nah, jadi rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Fungsinya apa? Fungsinya itu mengurangi penguapan, meneruskan pelaksanaan, mengurangi gangguan dari hewan, herbivor, membantu penyebaran biji, membantu perkecambahan biji, membantu penyerbukan bunga dan lain-lain lah. Ada juga membantu penyerapan air dan garam-garam mineral di dalam tanah juga iya termasuk dalam fungsi trikoma. Nah, trikoma ini teman-teman terbagi jadi dua, ada trikoma glanduler dan ada trikoma non glanduler. Nah, kalau trikoma yang glanduler ini itu menghasilkan sekret. Kalau trikoma non glanduler itu tidak menghasilkan sekret seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau trikoma yang non glanduler ini kayak dapat berupa rambutnya bersel satu atau bersel banyak gitu ya. Jadi pada contoh daun murbei seperti itu, rambutnya sisik berbentuk pipi gitu ya, ada yang seperti itu juga. Kalau misalnya trikoma glanduler itu kayak contohnya pada tumbuhan limonium deh atau enggak tamarix, itu kalian bisa lihat itu ada trikoma yang sekresinya mengeluarkan garam gitu. Ada juga ya misalnya trikomanya mengeluarkan kelenjar madu, itu kayak contohnya kelopak bunga abutilon gitu, itu mengeluarkan sekret seperti itu. Kemudian yang ketiga, modifikasi yang ketiga itu emergensia. Emergensia itu semacam tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk pada jaringan-jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Nah, contohnya apa? Kayak misalnya duri nempel pada batang mawar atau enggak rambut-rambut pada buah rambutan, itu disebutnya emergensia. Jadi sebenarnya duri pada mawar itu disebutnya bukan spina, bukan duri, cuman disebutnya emergensia. Karena apa? Karena dia itu menempel gitu ya di jaringan epidermisnya. Jadi bukan terbentuk dari jaringan stele atau jaringan silinder pusat di bawah korteks. Nah, selanjutnya ada emergensia, ada spina atau duri. Kalau spina atau duri ini memang tonjolan pada permukaan epidermis batang ya yang terbentuk dari jaringan stele di bawah korteks. Contohnya apa? Duri pada batang tumbuhan bunga kertas atau bougainville seperti itu. Nanti kalian bisa cari di sini di Google perbedaannya. Kalian lihat gambarnya duri yang ada nempel di bunga mawar sama duri yang nempel di bunga kertas atau bunga bougainville. Itu kalian akan lihat perbedaannya. Kalau duri mawar itu hanya benar-benar menempel aja. Kalau misalnya si spina pada batang tumbuhan bougainville ini dia benar-benar muncul dari stelenya seperti itu.
Kemudian tadi setelah itu ada sel kipas. Nah, jadi sel kipas ini alat tambahan pada epidermis daun bagian atas gitu. Nah, sel kipas ini sebenarnya fungsinya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Contohnya pada misalnya famili Poaceae. Jadi contohnya pada bambu ya, atau nama latinnya Bambusa vulgari. Kemudian pada rumput teki teman-teman. Nah, pada rumput teki itu dia punya sel kipas seperti itu. Selanjutnya jaringan dasar atau jaringan epidermis, parenkim. Nah, parenkim ini memang jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya selnya hidup, ukurannya besar gitu ya. Kemudian dia punya inti sel dan punya banyak vakuola gitu. Ruang antar selnya juga tidak rapat gitu. Bersifat meristematis karena memang sel-sel itu dapat membelah diri, bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Parenkim juga dia punya macam ya. Ada parenkim asimilasi, ada parenkim penimbun, ada parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, parenkim penutup luka, teman-teman. Nah, kalau misalnya parenkim asimilasi ini, ya dia fungsinya untuk proses fotosintesis gitu ya. Kalau penimbun, dia akan menimbun cadangan makanan, menyimpan cadangan makanan gitu. Kalau air dia parenkim air gitu ya, dia fungsinya lebih ke arah menyimpan air gitu ya, karena dia punya dinding selnya tipis. Kalau parenkim udara atau aerenkim nama lainnya, itu dia mampu menyimpan udara karena dia punya ruang antar sel yang besar. Contohnya kayak misalnya daun teratai gitu ya, atau tumbuhan air kayak cenggondok juga seperti itu. Kemudian selanjutnya ada parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini biasanya terdapat sekitaran xilem dan foem gitu. Kemudian ada parenkim penutup luka. Nah, parenkim ini bersifat meristematis teman-teman karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Disebut juga dengan velogen atau cambium gabus. Selanjutnya jaringan penguat atau penyokong ya. Jadi jaringan ini menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, ciri-cirinya itu dia memiliki dinding sel yang tebal dan kuat serta telah mengalami diferensiasi atau spesialisasi pada sel-selnya seperti itu. Nah, fungsinya tuh ada banyak. Ada misalnya dia fungsi menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio dari dalam biji, gitu dan lain-lain. Nah, di sini juga terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jadi misalnya jaringan penyokong itu dia punya dua bagian atau dua macam ya. Ada kolenkim dan ada sklerenkim. Kalau kolenkim kita lihat dari gambarnya itu jaringan tisu. Jadi dia memang misalnya jaringan penguat pada organ tumbuhan juga memang yang masih aktif dan dia mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jaringan kolenkim ini terdapat pada batang, daun, dan bagian-bagian bunga dan buah. Kalau jaringan kolenkim ini punya ciri-ciri teman-teman. Ciri-cirinya yang pertama itu dia susun dari sel hidup pasti. Kemudian ukurannya seragam nih. Ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya runcing kayak gitu. Kemudian isi selnya mengandung kloroplas dan tanin seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang jaringan sklerenkim gitu ya, jaringannya sudah berhenti ya, dia melakukan pertumbuhan perkembangannya sudah berhenti gitu ya. Jadi ciri-cirinya itu dia sel-selnya punya dinding sekunder yang tebal. Kemudian biasanya mengandung zat lignin bersifat kenyal dan tidak mengandung protoplas karena memang sel-selnya telah mati gitu. Nah, contoh dari sklerenkim juga ada lagi nih, ada serabut atau serat-serat sklerenkim dan sklerait atau sel batu. Nah, kalau misalnya kalian tahu contoh dari serabut itu apa? Misalnya kalau contoh serabut itu kayak kalau kalian tahu tumbuhan serat ya, serat linen atau serat rami itu tuh contoh dari serat dari tumbuhan gitu. Nah, kalau misalnya sklerait atau sel batu itu, jadi memang sklerait ini
selnya sudah mati saat dewasa, tetapi dia protoplasnya tetap aktif. Jadi sel skelet ini umumnya berbentuk bulat ya teman-teman, tapi variasi bentuk lain juga dapat ditemukan gitu. Nah, contohnya kayak misalnya terdapat pada sebuah bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, embun tapi serta di dalam buah dan biji. Jadi ditemukan pada tempurung kelapa, kulit kenari, selaput biji dan butiran di dalam daging buah jambu biji. Misalnya, dan ini pun ada macam-macamnya, ada 5 macam. Jadi berdasarkan bentuknya, si skelet ini dibedakan menjadi 5 macam. Ada Brachyschlereid. Brachyschlereid ini termasuk ke dalam, contohnya itu ada daging buah pir tuh, termasuk dalam Brachyschlereid. Kemudian Macroschlereid itu seperti contohnya pada kulit biji suku kacang-kacangan. Kemudian ada lagi contohnya Osteoschlereid. Osteoschlereid ini jadi tulang dengan ujung besar agak bercabang terdapat pada kulit biji dan daun dikotil. Ada lagi Asteroschleroid. Asteroschleroid ini bentuknya bercabang seperti bintang terdapat pada daun. Kemudian ada lagi yang terakhir Trichoschleroid. Nah, ini bentuknya memanjang seperti benang dengan suatu percabangan yang teratur seperti itu. Lanjut jaringan pengangkut. Pengangkutnya ini ada xilem dan floem. Sudah tahu ya teman-teman fungsi xilem itu untuk apa dan floem itu untuk apa. Nah, ini penampang pada tanaman jagung ya, penampang floem pada tanaman jagung. Nah, ini jaringan gabus itu menggantikan epidermis sebagai pelindung ya, pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak, dibentuk oleh kambium gabus seperti itu. Nah, pengangkutannya juga dibedakan jadi 2 ya, ada ekstravaskuler dan ada intravaskuler teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya intravaskuler dan apa sih sebenarnya itu ekstravaskuler? Nah, ini sebagai bahan diskusi kita. Apa itu ekstravaskuler dan apa itu intravaskuler? Kita akan diskusikan pada pertemuan hari ini.